Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kameranya nggak ada yang on ini. Yang on siapa ini? Nggak ada yang on. Oke, teman-teman. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita, manajemen periklanan, pertemuan yang ketiga. Mohon dinyalakan kameranya, tapi dimatikan mic-nya, tapi tidak berarti kalian tidak boleh ngomong. Silakan nanti kalau mau ngomong, bahkan nanti saya minta kalian ngomong juga kalian keluar suaranya loh ya. Sebelum kita mulai, kita syukurin keadaan hari ini, pagi ini, di mana kita masih bisa mengikuti kuliah dengan lancar. Mari kita berdoa, semoga kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita tetap demikian, dan semoga perkuliahan kita di pagi ini lancar, dan yang lebih penting lagi adalah kita dengan perkuliahan pagi ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita jadikan bekal bagi kehidupan kita kelak, khususnya setelah kita lulus. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ayah, ini mana kameranya? Nggak ada yang on. Konvensi kelasnya kan harus kamera on, supaya kalian dalam posisi. Nah, Arfian, bagus. Kenapa Aroyan kok posisinya begitu? Saya melihatnya kan harus miring ini kepala saya. Oh, kamu nggak dimiringkan gitu, Aroyan. Aditya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini siapa lagi berarti? Menyalas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, ceweknya nggak ada yang on ini kameranya ini. Gerinda? Iin, wah cantik sekali. Sudah mandi belum, In? Oh, sudah dong, Pak. Jam 6 saya mandi, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, meskipun kita janjian kemarin cukup dengan cuci muka aja ya, tapi lebih baik kalau kemudian kita mandi. Kok nggak ada yang pakai baju batik ini? Sekarang hari batik nasional. Hah? Hari batik nasional hari ini. Dicuci. Batikmu masih itu Arfian, dicuci sekarang mana batik. Hari ini hari batik nasional. Iya, Pak, saya setia, Pak. Kenapa kita dulu ada hari batik nasional? Mungkin kalian nggak mengetahui ya. Karena dulu hari batik atau batik itu dijadikan budaya Malaysia, ya. Sudah diaku secara internasional. Makanya kemudian kita melakukan gerakan, akhirnya ya biasa Indonesia ya. Akhirnya kemudian PBB mengakui bahwa batik sebagai budaya nasional. Sejak itu tanggal 2 Oktober ya sebagai Hari Batik Nasional. Saya lupa pokoknya hari ini harusnya Hari Batik Nasional. Apakah setiap tanggal 2 atau setiap Jumat awal Oktober ya. Nah, ini saya baca tadi itu adalah Hari Batik Nasional. Kebetulan setahun yang lalu saya ngajar juga pas Hari Batik Nasional, semua mahasiswa menggunakan batik. Ini kok nggak ada yang pakai batik, ini pakai kaos semua ini malahan. Meskipun sudah begitu, Pak, saya pakai, Pak. Wah, mantap. Mantap. Ya begitu. Kita ini kan nanti ya berguguran ya. Dilanjut kalian yang generasi penerus, kalian yang harus tetap mencintai batik sebagai budaya nasional. Oh, pakai gimmick. Oke.
saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian di mata kuliah yang luar biasa, yakni manajemen periklanan, bagian atau kelanjutan dari teori periklanan. Mata kuliah yang menurut saya sekarang ini adalah sangat keren, karena dengan kita menguasai periklanan pada dasarnya kita bisa unggul, ya, karena pada dasarnya semua produk atau semuanya itu kepinginnya itu adalah laku, ya, dibeli. Namun karena keterbatasan untuk pengingat manusia dan banyak hal, kita harus benar-benar melakukan promosi, ya, harus melakukan iklan. Makanya apalagi di zaman sekarang ini begitu banyak gangguan, noise, sehingga kita harus lebih banyak melakukan eksperimen atau melakukan pembelajaran iklan lebih dalam. Karena itu di pertemuan ini atau di awal kuliah ini, untuk pertama kalinya saya mengajar manajemen periklanan, saya minta kalian belajar, ya, konsep manajemen periklanan dari luar negeri, ya. Negara yang bagus sekali ilmu periklanan adalah di Amerika Serikat. Dan momen istimewa saat periklanan itu adalah saat namanya event final sepak bola Amerika, namanya Super Bowl. Nah, saya nggak tahu, saya masih belum mengecek tugas kalian, tapi saya lihat ada beberapa tugas yang saya lihat secara sepintas bagus, ya. Contoh kayak kelompoknya Dani itu bagus, ya, luar biasa, ya. Jadi dengan maksud saya kalian mungkin akan lebih belajar lagi, ya. Nanti kalian presentasikan tugas kalian, ya. Tapi kita belajar dulu manajemen periklanan. Nanti saya beri kesempatan kalian untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian temukan di dalam perhelatan akbar, ya, punya hajatnya orang Amerika, ya, karena acara itu begitu populernya, hampir, ya, hampir banyak orang Amerika, rakyat Amerika itu menonton acara itu. Kalau Indonesia mungkin acara apa, ya? Kalau zaman dulu yang banyak ditonton itu kayak upacara 17 Agustus. Nggak tahu sekarang apa yang paling banyak ditonton orang Indonesia, ya. Oh, pas final, ya, final piala sepak bola kita dengan asing gitu, ya, piala AFC gitu, mungkin baru ramai sekali. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, nggak ada, ya. Oke, saya lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar sampai hubungan iklan, ya, struktur periklanan atau manajemen periklanan, ya. Intinya di manajemen periklanan ini adalah sebuah sistem, ya, sebuah sistem yang terdiri dari berbagai organisasi atau lembaga yang saling berinteraksi dan menjalankan peranan yang saling berbeda dalam proses periklanan. Jadi hampir mirip pengertiannya dengan sosiologi komunikasi kemarin, ya, teman-teman. Cuma di sini fungsinya sistem itu adalah terkait dengan proses periklanan. Apa saja yang di dalam proses atau manajemen periklanan itu, ya. Intinya dari semua sistem itu adalah pengiklan. Kenapa kok pengiklan yang penting? Karena pengiklan itu yang memiliki duit, yang memiliki uang. Dengan uang itu semua proses berjalan, ya. Jadi contoh misalnya biro iklan baru bekerja setelah dapat order dari pengiklan, ya. Setelah iklan sudah dibuat sama biro iklan akan dipasang di media massa. Media massa mendapat order untuk pemasangan iklan, ya, pemasangan iklan. Nah, itu media massa dapat duit. Nah, jadi muter, ya. Selain itu ketika dalam proses pembuatan iklan, biro iklan dibantu oleh lembaga-lembaga lain seperti survei, lembaga survei, konsultan marketing, ya, dan macam-macam. Oke. Kalau kita lihat apa sih yang sebenarnya
difokuskan dari manajemen periklanan, fokusnya adalah analisa, perencanaan, pengendalian, dan aktivitas pengambilan keputusan pada pengiklan. Jadi manajemen periklanan itu pada dasarnya pada pengiklan. Ya, apa yang dilakukan oleh pengiklan adalah melakukan analisa, perencanaan, pengendalian, dan aktivitas pengambilan keputusan. Namun, ya, karena terbatasnya pengetahuan dan terbatasnya sumber daya, bisa jadi biro pengiklan ini tidak bisa bekerja sendiri, ya. Dia minta bantuan yang lain. Teman-teman kok menggunakan Gmail di luar kampus ya, saya repot ya, pindah-pindah antara Google Meet dan PowerPoint. Contoh ya, tidak semua perusahaan memiliki seperti kalian ya, orang-orang kreatif yang pandai mendesain. Ya, padahal iklan itu butuh desain yang bagus, ya. Contoh. Terus kemudian juga tidak semua di dalam perusahaan itu memiliki media massa yang bisa menjangkau banyak orang, butuh media massa, ya. Jadi nggak bisa, ya, pengiklan itu bekerja sendiri meskipun intinya semua ada di pengiklan. Oke. Berikutnya adalah biro iklan, ya. Siapakah biro iklan ini? Yaitu tadi, biro iklan adalah orang yang membantu, bukan hanya sekedar orang ya bisa organisasi, lembaga, yang membantu pengiklan dalam melakukan pekerjaan tadi, ya melakukan penganalisa, eksekusi, evaluasi, ya di dalamnya seperti itu. Ya, ini adalah biro iklan. Karena itu, biro iklan ini adalah penting ya. Biro iklan ini penting karena biro iklan ini memiliki kompetensi yaitu ahli dalam pembuatan iklan. Di dalam teori periklanan kemarin, saya mendorong kalian untuk belajar tentang iklan ini lebih sungguh-sungguh, karena kalau misalnya kalian sungguh-sungguh punya peluang untuk bekerja di perusahaan biro iklan, ya. Dan sekarang ini yang seperti saya sampaikan di teori periklanan, sekarang mulai bergeser ya, periklanan tidak hanya offline tapi juga online, ya. Dimana ketika online ini antara perusahaan besar dengan kalian hampir sama ya, mempunyai peluang yang sama. Kalau dulu kalau kita mau bikin biro iklan yang offline itu berat ya, karena butuh macam-macam. Sekarang kalau kalian mau bikin perusahaan biro iklan sendiri, biro iklan online, kalian punya kesempatan sebenarnya ya. Tinggal kalian mau melakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Saya lihat ada beberapa teman yang sudah bekerja di biro iklan ya, meskipun mungkin statusnya magang. Kalau nggak salah ada 2-3 orang ya. Kenapa? Karena ada beberapa yang kirim WA ke saya. Siapa contohnya? Dita ya. Dita, terus kemudian Bimo. Pak Yusuf. Ya. Mau nanya, ini absennya di mana ya Pak ya? Absennya di Google Meet. Di Google Meet ya Pak? Tadi saya baru sadar Pak. Absennya di My Brilliant. Ya. Kalau sudah lebih dari 745 iklannya hilang. Oh. Submitnya Ya, hilang. tadi kasihkan Pak. Hah? Lupa tadi pas baru join nggak absen. Baru sadar tadi 745. Iya. Baru sadar tadi 745 kok udah. Iya, 745 submitnya hilang itu. Ya. Oke. Tadi ada yang mau submit katanya nggak bisa Pak. Iya, karena sudah 745. Oke, saya tambahkan waktunya ya. Jadi pukul 8.00 ya. Jadi toleransi absen adalah sampai pukul 8.00 untuk yang sekarang. Kemarin malah saya perpanjang sampai jam 9. Silakan absen ya. Sudah saya aktifkan sampai pukul 8, harusnya sekarang kalian bisa absen ya, karena nanti ada tombolnya keluar. Ya, karena ini memang canggih ya. Makanya kalian meskipun kalian mengisi apapun saya anggap masuk sebenarnya, karena sistemnya ini bukan kayak kemarin di Google Meet, karena Google Meet itu sebenarnya bukan absen ya. Saya cuma hanya membuat seakan-akan absen. Karena itu kalian di luar jam itu tetap bisa submit, cuma nanti ada tanda lead gitu. Nah,
Kalau ini nggak bisa, otomatis hilang buttonnya. Cuma di sini ada canggih ketika kalian submit itu ditanyain bagaimana statusnya kalian ya. Ya, mungkin setelah ini kalian yang mau yang absen setelah jam ini silakan pilih pilihan late aja ya. Bapak Yusuf nanti itu nggak masuk, dianggap absen, enggak, tetap anggap absen ya. Kecuali yang tidak submit ya. Ya ini tadi kalian tidak submit. Nah, karena Pak, biru kalau ya. boleh saran Kenapa? saya diperpanjang sampai jam 8 aja, Pak. Apa untuk Kenapa pengisiannya, ketua Pak? kelas? Kalau saran saya diperpanjang sampai jam 8, Pak. Jangan Ya, 7.45, kenapa? Pak. Kenapa Dan? Karena kasihan kayak anak-anak yang kayak trouble jaringan atau gimana itu loh, Pak. 15 menit kan kalau online kan cukup toh. Kalau offline itu mungkin agak repot karena ada macet, parkir, rebutan tempat, ya antri, apa itu masuk parkir. Kalau online kan barengan bisa sebenarnya. Pokoknya asal disiplin aja sebelum pukul 7.30 ya sudah standby. Saya lihat tadi ada 4 mahasiswa yang sudah standby. Bahkan saya masuk jam 7.15, mereka sudah join. Ini kan luar biasa ini. Nah, sebenarnya kalian sudah harus belajar disiplin teman-teman, harus belajar giat ya. Seperti yang saya minta di teori periklanan, belajar yang keras. Karena yang lain, khususnya para generasi muda negara lain, mereka juga lebih keras belajarnya. Kalau kalian cuma hanya absen online aja sambil begini aja, kalian terlambat. Apalagi kalian harus mengejar atau bersaing dengan para tenaga kerja asing ya teman-teman. Ya karena apa? Karena sebenarnya undang-undang sudah disahkan bahwa tenaga kerja asing sudah boleh masuk. Padahal zamannya saya tahun 95 itu sudah banyak orang asing yang bekerja sebagai orang kreatif di biro iklan. Bahkan di departemen saya dulu, karena saya kan juga sebenarnya biro iklan, tapi internal biro iklan, itu ada orang asingnya. Di departemen saya sendiri loh, bukan di departemen yang lain. Jadi padahal kalau kita lihat kerjanya ya kalau aku melihat ya cuma begitu sih sebenarnya, sama dengan kita. Tapi fasilitas yang diberikan perusahaan kepada mereka yang orang asing tadi itu bikin kita iri tuh. Nah, ya keunggulan mereka lah menurut saya pinter bahasa Inggris. Pinter bahasa Inggris, kemudian sumber pengetahuan yang paling bagus itu ya dari Amerika. Jadi mereka lebih tahu sendiri, lebih tahu dulu karena paham bahasa Inggris ya. Nah, kita nunggu terjemahan. Nah ini sebenarnya kalian punya kesempatan yang sama dengan adanya internet, kalian juga sama cepatnya dengan yang ada di Amerika. Tapi kuncinya ya mau belajar, ya. Oke dan casual aja, occasional aja, ya. Tetap toleransi adalah 15 menit. Saya beri waktu 7 sampai jam 7.45, kita masuk jam 7.30. Toleransi 15 menit untuk online ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dimengerti, yang bisa dipahami ya. Untuk occasional ya. Jadi tolong teman-teman, saya akan memperhatikan sebenarnya untuk absensi ini sebenarnya saya bikin otomatis, akhirnya saya serahkan kepada Mabrilliant. Saya tidak absen berdasarkan di Google Meet ini ya. Karena kalau saya absen Google Meet ini kita akan kehabisan banyak waktu ya, karena absen satu-satu ya, sehingga waktu terbuang untuk itu. Jadi saya serahkan seperti ini. Jadi saya tidak mengamati, tidak bisa melihat, ya ini mungkin saya jujur aja. Dan saya tidak ingat juga siapa yang hari ini masuk atau tidak masuk gitu, kecuali yang tadi yang kelihatan di depan itu kameranya on, kelihatan di depan seperti tadi saya lihat Arfian, Iin ya. Itu mungkin saya ingat ketua kelas ya, terus kemudian siapa Aroyan gitu ya. Tapi yang lainnya mungkin saya tidak begitu ingat ya. Jadi saya serahkan seperti itu, dan kalian sebenarnya tanpa harus absen pun kalian harus benar-benar juga ikutan kuliah Meet. Maksudnya absen tidak saya absen di Google Meet, kalian juga harusnya benar-benar sungguh-sungguh ya. Ya ini seperti yang saya minta di awal pertemuan, di awal perkuliahan. Duduk manis di meja, laptop diletakkan di meja, kalian duduk di kursi, ya, catatan atau apa sudah di samping, kalian sudah mendengarkan dengan serius, ya.
Kalau kalian sambil rebahan, saya takut secara psikologis kalian kurang siap. Oke, saya lanjutkan. Langsung aja kalau begitu. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalian buka di My Brilliant. Ya, kalian buka di My Brilliant. Ya, di My Brilliant sudah saya berikan tugas ketiga. Ya, tugas ketiga. Waduh Pak Yusuf, tugas 1, tugas 2 belum sampean periksa sudah memberikan tugas 3. Iya, kita bagi prioritas ya. Saya masih lagi ada kerjaan besar ini, jadi belum punya waktu tuh ya untuk mengoreksi. Sebenarnya kemarin sudah saya mau koreksi, belum kelar semua. Ya. Karena belum kelar semua, jadi belum saya sampaikan nilainya secara keseluruhan. Tugas ketiga adalah tetap sama tugas kelompok ya. Saya melihat sebenarnya tugas ini nggak terlalu susah sih sebenarnya. Ya, kalian hanya cari video profil atau video bagaimana suasana pekerjaan dari sebuah perusahaan biro iklan. Ya, jadi kalian cari video, entah itu video company profile, entah itu video yang menggambarkan aktivitas apa namanya kegiatan di sebuah biro iklan. Ya, kalian cari 2, ya, videonya kalau misalnya itu minimal 2 ya, lebih daripada 2 atau 2, kalian zip ya, kemudian kalian submit sekarang sebagai tugas kelompok ya, hanya salah satu boleh mengumpulkannya sebagai tugas kelompok, dan tolong disiapkan PowerPoint-nya seperti pertemuan sekarang ya, kalian nanti ceritakan apa yang kalian dapat itu. Karena saya tidak mau, artinya kita mari belajar bareng-bareng ya, maka biro iklan yang dicari ini saya bagi berdasarkan negara ya. Jadi ada kelompok yang dapat negara misalnya Singapura, ada kelompok yang negara Malaysia dan seterusnya ya. Saya tidak hafal, silakan kalian lihat PowerPoint-nya, atau mungkin saya buka aja di sini. Ya, tugas 3 adalah kalian mencari minimal 2 video perusahaan biro iklan. Apa Pak yang dicari di dalam video itu? Bisa company profile, bisa apa ya, aktivitas ya, yang modelnya vlog seperti itu, monggo apapun ya, yang terkait dengan biro iklan. Apa tujuan saya memberi tugas ini? Supaya kalian tahu bagaimana suasana perusahaan biro iklan ya, di negara lain, bukan di negara kita ya. Asal negara perusahaan tersebut sesuai dengan nomor kelompok, di zip, kemudian submit ke My Brilliant sebagai tugas kelompok dan dipresentasikan di pertemuan berikutnya ya. Negara asal untuk kelompok 1 dan kelompok 11 dan kelompok 21 pokoknya belakang 1 Indonesia, 2 Malaysia, 3 Singapura, 4 Thailand, 5 Korea Selatan, 6 Jepang, 7 Cina, 8 India, 9 Taiwan, 0 Hong Kong. Ya. Segitu aja, sederhana. Syukur-syukur kalian tidak hanya mencari tugas sampai negara kalian, mungkin ke negara lain untuk pembelajaran. Meskipun kelompok lain sudah saya beri di negara tertentu, sehingga nanti kita presentasi sambil belajar apa yang menjadi ciri khas dari negara-negara tersebut, ya, dari negara tersebut. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Pak, tanya Pak. Ya. Untuk yang pertama tadi apa ya Pak ya? Soalnya di tempat saya ini presennya Pak Yusuf
Itu Pak, ngeblur Pak dari tadi Pak. Ngeblur lah. Iya Pak, dari Iya, tadi. blur semua Pak, nggak Oke, oke, kelihatan. oke. Sebentar. Sebentar. Ini kelihatan nggak? Loh, Kelihatan Pak. Yang Kelihatan. tugasnya itu Pak. hah? Yang tadi tugasnya itu loh Pak. Iya, kelihatan tugasnya ya. Hah? Sudah Pak. Sudah. Nasional. Ya, ini ya negara Indonesia atau negara Indonesia saya ganti aja ya. Jangan Indonesia lah. Kayaknya kalau nggak salah di teori perikanan pernah saya tunjukkan situasi perusahaan biro iklan yang Indonesia. Ya, mending luar negeri semuanya aja. Ya, saya ganti aja kalau begitu. Indonesia supaya kita tahu. Toh nanti juga kalian bekerja di kalaupun misalnya kerja di biro iklan ya di Indonesia. Bapak Yusuf yang mau kerja di luar negeri Pak, bagus ya. Ini Amerika Serikat. Ya, jadi nomor 1 Amerika Serikat, nomor 2 Malaysia, nomor 3 Singapura, nomor 4 Thailand, 5 Korea Selatan, Jepang, Cina, India, Taiwan, Hong Kong. Ini sebenarnya saya nyarinya itu yang Asia semua sih, karena mungkin saya harap nanti kalau kalian bekerja di luar negeri ya nggak jauh-jauh lah. Kan nanti kalau mudik enak kan, nggak terlalu mahal biayanya. Ada yang mau ditanyakan? Pak, ini Belum, berarti Pak. cari aja videonya, Pak. Apa, kenapa? Videonya dicari Apa? aja, Pak. Perlu dianalisis juga. Nggak Videonya. usah. Nggak usah. Kalian cuma mencari videonya aja, misalnya dapat 2 video misalnya. Kenapa di kamarmu Arfiansyah panas toh kok? Tak lihat kamu kipas-kipas terus. Iya, kipasnya mati, Pak. Enak kamarnya ini loh. Ketua kelas kita itu kayaknya ada AC-nya itu. Iya Pak, Ya. soalnya rumah saya tertutup banget Pak. Enak ini sejuk ini. Kalau kuliah tapi untung sambil duduk. Takutnya kalau kuliah sambil rebahan langsung. Jadi nggak diapa-apain Alfiansa. Kamu tinggal apa namanya? Tinggal di zip aja. Cuma nanti dipresentasikan terserah. Kamu mau meninjaunya dari apa terserah. Nggak usah dianalisa atau apa digambarkan misalnya. Kami melihat contoh ini misalnya di perusahaan biro iklan di Singapura ini punya kebiasaan misalnya mereka kalau makan siang ini pakai catering, jadi makan bareng di apa namanya di kantor ya, jadi bukan keluar ya. Saya lihat memang ada beberapa seperti itu ya, sudah disediakan sama kantor, jadi ketika waktu makan siang bersama mereka akan ngumpul di satu tempat dan tinggal kayak ngambil nampan gitu ya, karena ada beberapa perusahaan itu yang tidak mau karyawannya itu keluar ya. Kalau cari makan keluar itu biasanya kembalinya yang nggak disiplin ya. Jam istirahat jam 12 sampai jam 1 ya. Makan siang pulangnya jam 2. Ada yang seperti itu ya. Enggak, ini contoh misalnya. Silakan kayak gitu. Atau perusahaan biro iklan ini keren Pak. Kenapa? Saya lihat kok dilengkapi dengan fasilitas hiburan. Ya, ini memang rata-rata seperti itu ya. Saya lihat di perusahaan biro iklan tidak hanya sekedar misalnya ada apa TV gitu, tapi ada sampai ada peralatan band, sampai ada peralatan biliar gitu ya. Ada yang TV tadi itu dilengkapi dengan apa itu game, apa itu namanya, game gadget kayak PS2, apa, Nintendo atau apa kayak gitu ya. Contoh saya sebenarnya punya juga ini.
yang Amerika, tapi bukan biro iklan ya, kayak misalnya Google ya, keren banget itu kantornya, membuat mereka menjadi apa ya, seneng gitu. Ada yang lagi mau ditanyakan? Kok yang menyala cuma berapa ini? Ketua Vigo, mantan ketua kelas nggak menyala ini kameranya. Loh, ceweknya nggak ada yang menyala ini. Iya, Pak. Sudah mandi, Vigo? Pasti sudah nanti, Pak. Ya, ya, ya. Kita lanjutkan ya. Oh, apa ini? Kok ada dangdung? Ya, ini kalian tidak join dengan Gmail kampus ya? Cynthia, kamu nggak login dengan Gmail kampus, sehingga harus saya approve dulu. Oke, kita lanjut. Kemudian berikutnya ada lagi yang namanya media, ya, media massa. Media massa ini membantu menyediakan ruang dan waktu. Oke, kalau kita lihat di sini, maka struktur organisasinya seperti ini, ya. Ada pengiklan sebagai inti dari manajemen periklanan, ya. Pengiklan ini sangat dipengaruhi oleh pasar dan perilaku konsumen. Kalau nggak salah di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan sedikit, ya. Jadi contoh misalnya sekarang ya kita amatin ya, kayak di tempat saya, nggak tahu di tempat kalian, banyak sudah ada yang ngecer ya, apa istilahnya, ngasong. Restoran besar ya seperti Pizza Hut gitu ya. Di tempat saya ada sepeda motor pegawainya Pizza Hut itu, di kanan kirinya kayak ada tempat untuk ngirim paket itu, biasanya kurir itu. Tuh ada yang join. Teman-teman sekali lagi joinlah pakai Gmail kampus ya. Jadi saya nggak bingung harus nge-approve. Kalau tidak saya approve, nanti kalau kelamaan nunggu saya nanti otomatis keluar ya, ketolak gitu. Ya. Nah, ini contoh ya. Pasar ini sudah berubah. Pasar sudah tidak mau misalnya datang ke mall, sehingga ya mereka yang ya kenapa? PPT-nya agak turun, Pak. Nggak kelihatan. PPT-nya agak ngeblur. Loh, masa? Bentar. Padahal sudah saya ambilkan dari oke, saya ambilkan lagi. Nah, ini. Gimana? Ngeblur nggak? Gimana, Cynthia? Rizky ya, tak pikir Cynthia. Rizky, jelas ya? Iya, jelas, Pak. Oke, nah, saya lanjut ya. Jadi ini contoh ya. Ketika seperti ini ya berarti pengiklan tidak butuh. Kalau zaman sekarang ya kayak Pizza Hut gitu tidak butuh mungkin masang iklan ke media massa nasional ya. Karena ternyata meskipun misalnya media massa itu yang nonton banyak, mereka nggak mungkin datang ke mall karena ada ketakutan pandemi dan macam-macam ya. Mungkin harus pengiklan ini harus kreatif juga, harus masang iklan seperti apa. Kalau pasarnya seperti ini, perilaku konsumen juga sudah berubah. Kalau dulu mereka datang, sekarang mereka tidak mau datang ya, karena ada apa namanya ojek online ya. Model online gitu, bisa pesan kemudian dikirim. Nah ini contoh. Kalau misalnya saya tanya ke kalian, kalau anggap saja ya, sebenarnya ada kakak kelas kalian yang kerja di KFC kalau nggak salah, kakak kelas kalian. Jadi udah kerja di KFC itu udah lama, 3 tahun atau 4 tahun ya, sehingga sering nggak masuk ya, minta izin Pak, saya sambil kerja ya, sehingga pernah absennya enggak itu, jadi cuma saya bantu akhirnya bisa ujian. Anggap saja misalnya, anggap saja ya, kalian sekarang adalah manajer marketing dari KFC. Kalau KFC ini saya belum melihat ini. Sekarang pasar dan perilakunya berbeda. Kira-kira menurut kalian apa yang kalian lakukan?
untuk bisa gampangnya perusahaan kalian survive, bisa membayar gaji karyawan, ya, apa yang dilakukan menurut kalian? Apakah sama kayak Pizza Hut gitu, turun, ngasong, atau mungkin ada ide lain? Memberikan Bagaimana? promo. Kenapa Rizky? Memberikan promo. Memberikan promo. Bentuk promonya itu untuk apa misalnya? Ya kayak misalnya ayamnya itu ada potongan gitu Pak. Potongan harga dari yang misalnya 75.000 jadi 50.000. Ini potongan gimana maksudnya? Potongan pembelian gitu loh, Pak. Nah, ya kan pasarnya sama perilakunya masyarakat sekarang sudah berbeda kan. Mereka tidak mau datang. Nah, tidak mau datang ke sana kepinginnya makan di rumah aja. Apakah ini potongan online? Maksudnya potongan pembelian online atau bagaimana? Iya Pak, online. Online ya. Nah, ini sebenarnya juga problem juga ya. Kita sambil ngobrol sedikit ya, makanya saya senang sekali Kak kuliah di sini. Saya minta kalian juga aktif ya. Saya punya kakak kelas kalian juga yang cerita ke saya ya. Kakak kelas kalian kerja di sebuah, bukan kerja ya, dia punya perusahaan yang membantu marketing online-nya sebuah restoran ya. Kalian pernah tahu nggak lontong balap asli Pak Gendut? Nah, itu dia bantu di situ. Dia pernah cerita ke saya bahwa orang yang order lewat kayak ojek online, itu ojek online-nya minta fee. Saya lupa persisnya fee. Jadi contoh satu porsi kalau makan offline datang ke restoran itu saya lupa persisnya, 16.000 kalau nggak salah ya, 16.000 itu kalau kita beli di situ. Tapi kalau beli online, karena ojek online itu minta fee berapa saya lupa, 4.000 atau 5.000, padahal dengan 16.000 restoran tadi untung anggap saja misalnya 2.000, berarti kan harga jual 14. Kalau ojek online ngambil 5.000, ya berarti tadi 16 kurang 5 cuma 11, berarti kan rugi. Akhirnya yang dilakukan oleh perusahaan tadi itu, yang perusahaan awal lontong balap Pak Gendut tadi itu, harganya dinaikkan jadi 22 kalau nggak salah, 22 ya. Sehingga untung, ya maksudnya tetap profitnya itu sama dengan orang kalau beli offline. Tapi problemnya bagi kita, harga itu justru mahal, ya kan harusnya kita datang ke situ cuma 16.000, jadi satu porsinya jadi 22.000 kalau nggak salah. Ini juga ternyata ada kendala. Ya saya pikir online ini membantu ini, ternyata juga ada beberapa restoran itu yang tidak mau terbantu dengan online ini karena mereka minta fee. Kalau harganya dinaikkan, bagi yang pernah datang ke situ pasti protes, ya. Karena harga itu kan otomatis nanti ditambah lagi biaya fee ngirim kan. Jadi satu porsinya jadi 22.000, ditambah fee-nya kirim misalnya agak jauh, misalnya 10.000, berarti 32.000 untuk satu porsi. Kalau dia beli satu ya anggap saja kan, harganya itu sudah keberatan bagi mereka. Nah ini terus terang ini adalah kayak sebuah dilema, ya. Misalnya siapa tadi? Vigo? Go? Iya Pak. Kalau misalnya kamu manajer KFC, apa yang kamu lakukan untuk melakukan terobosan marketing atau iklan supaya produknya tetap atau kampanye tetap survive? Ya, kamu harus menggaji karyawanmu. Apa yang kamu lakukan? Ini Pak, saya iming-iming orang makan KFC di depan Pak, depan toko Pak. biar lapar Pak, di depan warung gitu Pak. Iya. Ini
Berarti ada karyawan yang kerjanya cuma makan terus gitu ya? Iya Pak. Loh Yang nggak sama-sama mungkin menguntungkan, betul. Pak. Kalau misalnya warungmu buka 20 jam mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam, yang makan itu ya kelompokan suruh makan terus. Nggak terus sih Pak. Nanti saya suruh apa namanya bagi kelompok gitu Pak. Hilang. Ada yang di depan warung, ada yang di depan warteg, ada yang di depan Indomaret gitu Pak. Makan-makan KFC gitu Pak. Depan iming-iming gitu Pak. Karyawan saya Pak. Coba hilang. Heng. Halo, kok Heng punya saya Google Meet-nya? Kalian dengar suara saya? Jelas, Pak. Benar, Pak. Halo, Jelas. halo, Iya, Pak. Benar. Jelas Pak, jelas. halo, Halo, iya jelas Pak. halo, halo, halo. Halo? Halo? Kok jadi hang ya punya saya? Halo? Kalian dengar suara saya? Benar, Pak. Kok hang? Mungkin keluar dulu, Pak. Nanti udah jelas. Halo? 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 Halo Pak, Acara sah. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba Google Meet saya hang, jadi tak klik-klik gak pengaruh. Di hack Pak sama Akbar Esa Pak. Di hack ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini sesuatu yang menarik untuk didiskusikan ya, karena pasar dan perilaku konsumen berubah. Kemudian juga yang lain adalah pengendali. Ya, pengendali itu bisa pesaing. Kalau semuanya, misalnya contoh, makanan perusahaan restoran tadi itu semuanya ngasong semua. Yang sudah saya lihat ngasong itu KFC, PHD, terus siapa itu pempek Farina ya kalau nggak salah. Itu sudah saya lihat sudah ngasong. Beda dengan PHD sama Pizza Hut yang pakai motor, kalau pempek Farina pakai mobil saya lihat itu. Ya ini contoh. Iya, kenapa? Ada yang mau ngomong? Enggak Pak. Lanjut Pak. Oh ya wes. Kalau begitu mic-mu matikan kamu Vigo. Oh iya ya Pak. Nah, saya pikir kamu ngomong. Ya. Pengendali itu di pemerintah, misalnya contoh pemerintah melakukan aturan, contoh misalnya kalau saya sekarang perusahaan pembuat masker, sekarang pemerintah mengeluarkan aturan bagaimana membuat masker yang baik ya, ada namanya SNI. Ini contoh ini ya. Contoh kalau saya menggunakan saya kalau perusahaan masker dan masker yang saya bikin itu adalah konsep modelnya seperti scuba. Ini sekarang saya tidak laku ini karena pemerintah melarang masker scuba. Nah, ini padahal kalau saya sudah nyetok, wah saya rugi nih ya. Kemarin saya lihat ada orang jualan scuba itu sekarang sudah murah ini 10.004. Padahal biasanya scuba dulu 10 ribuan, terus sempat turun 5.000, sekarang diobral ya, karena meskipun diobral belum tentu orang mau karena pemerintah melarang masker scuba ya. Jadi ini contoh pengendali ya, ada di pemerintah pesaing. Kalau yang tadi semuanya turun, kalau misalnya contoh perusahaan makanan tadi turun ke jalan ngasong, kita nggak ngasong sendiri ya habis kita. Nah, berikutnya adalah pemberi jasa.
ada biro iklan, media, dan lembaga riset. Ya. Kemudian ada namanya manajer periklanan. Manajer periklanan ini orang yang bekerja pada pengiklan dan fungsinya adalah sebagai pembeli iklan. Ya, bahasa Inggrisnya advertising manager. Kemudian ada manajer iklan atau advertising manager. Ini orang yang bekerja untuk pihak media massa ya, yang berfungsi menjual ruang dan waktunya media massa tersebut. Ya, jadi kelihatannya hampir mirip tapi fungsinya beda. Teman-teman kok masih pakai ini ya? Jadi kalau kita lihat di sini ada manajer periklanan ya, di pengiklan bekerja di situ. Kemudian di biro iklan ada akun eksekutif. Ya. Kita lihat di sini di biro iklan ada akun eksekutif. Akun eksekutif ini kalau disederhanakan atau bahasa umumnya adalah sales ya. Dia cari klien. Nah, maka akun eksekutif ini bekerja dengan manajer iklan atau di beberapa perusahaan bisa namanya marketing manager atau mungkin brand manager. Ya, kalau perusahaannya cukup besar ya seperti kayak Unilever yang memiliki banyak produk, mereka biasanya namanya brand manager. Ya, Dendi silakan. Kemudian berikutnya adalah ada namanya media buyer. Jadi akun eksekutif ada di biro iklan, ada media buyer. Ya, sebenarnya media buyer ini punya dua fungsi sebagai media planner dan media buyer. Ya, media buyer ini bekerja dengan manajer iklan. Ya, jadi di biro iklan ada dua orang, satu bekerja untuk pengiklan dan satu yang bekerja untuk media massa. Oke. Kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Kok hang mana? Tes. Belum, Pak. Tes. Mbak. Hang mana? Tes. Iya, Pak. Oh. Halo, Pak. Iya, oke. Kayaknya punya saya itu memorinya habis ya, RAM-nya. Oke, saya lanjutkan. Alasan pengiklan tidak menggunakan biro iklan karena pertama perusahaan tersebut berhubungan langsung dengan media massa, ya. Jadi media massa ini langsung mencari klien, ya. Jadi contohnya misalnya Jawa Pos ini, Jawa Pos sekarang lagi kesulitan loh teman-teman, ya. Kalau kalian pernah ke Jawa Pos, kantornya Jawa Pos itu ada 2 lantai. Jadi meskipun namanya Gedung Geraha Pena, ternyata Geraha Pena ini milik perusahaan lain gampangannya. Jadi Jawa Pos ini nyewa ya, karena sekarang pendapatannya menurun drastis ya, maka yang dari 2 lantai sekarang menjadi 1 lantai ya, menjadi 1 lantai. Nah, sekarang Jawa Pos misalnya sudah minta akunnya mungkin langsung menghubungi perusahaan-perusahaan ya. Jadi nggak kayak dulu mungkin Jawa Pos menghubungi biro iklan ya, biro iklan. Tolong iklannya masukkan ke aku. Sekarang sudah kesulitan langsung datang ke perusahaan-perusahaan. Wis kamu masang iklan ke aku wis gitu kayak gitu ya. Ini kenapa perusahaan tidak menggunakan biro iklan? Pertama alasannya bisa jadi media massa itu langsung berhubungan dengan perusahaan ya.
Atau bisa jadi kenapa tidak mau, karena perusahaan itu kecil, ya. Jadi langsung masang iklan di media massa, ya. Dan biaya yang dianggarkan nggak banyak, ya. Seperti saya dulu pernah masang iklan langsung di, saya pakai biro iklan sih. Awalnya saya datang ke Suara Surabaya, saya sana, terus kemudian diberi price list, saya ngenyang, apa istilahnya bahasa Indonesia, nawar ya. Ternyata diberi diskon cuma 20% kalau nggak salah. Ya, akhirnya saya kembali, setelah saya dapat tawaran itu, saya kembali diskusi dengan bos, terus kemudian ada yang memberitahu saya, Pak Yusuf coba menggunakan biro iklan. Saya hubungi dengan biro iklan, ya tetap ya, kepingin masangnya tetap sama di Surabaya. Ternyata di biro iklan malah saya dapat apa namanya, dapat potongan sampai 35%. Saya heran ya. Saya masang di langsung ke Suara Surabaya cuma dapat diskon 20%. Tapi saya masang di biro iklan, berarti tidak langsung ya, ada maklar gitu. Saya malah dapat diskon 35%. Ya, bahkan ada tambahan lagi, dia memberikan advice ya, memberikan apa namanya, memberikan nasihat, meskipun tetap materinya dari saya ya, yang ngarang ya saya gampangannya, karena iklan saya pada waktu itu di Surabaya adalah iklan Adlibs. Ada yang tahu iklan Adlibs? Arfian masih ingat iklan Adlibs? Gimana Pak? Masih ingat apa yang dimaksud dengan iklan Adlibs itu? Apa itu iklan Adlibs? Sudah lupa? Lupa Pak. Akbar Esa mungkin masih ingat? Lupa, Pak. Kalian kuliah teori periklanan kan tahun kemarin toh, berarti cuma setahun yang lalu padahal sudah lupa. Apa sih ngeling ini? Sudah saya format, Pak. Tadi apa, memori ini penuh meneh ya, memori kosong meneh, kenceng meneh formatnya. Iya, Pak. Sandy? Buat matkul yang baru. Sandy masih ingat apa itu iklan Adlibs? Skrip itu kan yang dibacakan, Pak. Iya, betul sekali Aroyan. Oh, Aroyan ingat itu ya. Vigo ini. Betul ya. Iklan Adlibs itu iklan yang dibaca sama penyiarnya. Ya. Nah. Mas Aroyan pakai SSD, Pak. Oh, SSD apa gak bisa diformat? Ya, banyak aja Pak ukurannya, Pak. Cepat ingatnya, Pak. Ya, betul. Ya. Materinya tetap saya yang bikin ya, karena modalnya ya cuma hanya butuh kata, apa namanya, reporternya, penyiarnya yang membacakan ya, itu. Terus kemudian saya juga masang iklan di radio Pas FM. Kali ini saya langsung berhubungan dengan radio, malah dapat diskon. Jadi kemarin saya masang iklan di dua radio Suara Surabaya dan radio Pas FM untuk kegiatan yang sama, untuk mempromosikan hal yang sama. Ya, kalau di radio Pas FM ini saya dapat paket ya lengkap ya. Ya, ada iklan Adlibs, ada blocking time, ada mini interview, kemudian ada radio ad ya. Kalau blocking time seperti apa, Roya? Masih ingat? Radio yang modelnya blocking time, ada yang masih ingat? Roya? Bentar, Pak, saya mencoba mengingat. Oh, berarti yang masih ingat siapa ini, cewek ini? Sandy, ingat? Sandy kok nggak menyala kameranya? Iya. Jadi kalau blocking time itu kita kayak nyewa jam gitu ya, misalnya jam 8 sampai jam 9 itu punya kita. Jadi isinya ya tentang kita tok. Ya, Gerinda? Kenapa Gerinda? Ya, nggak dengar aku. Nggak jelas Gerinda, mau ngomong apa? Ya.
atau anggarannya nggak banyak ya, anggarannya nggak banyak, kalau dibuat untuk biro iklan habis nanti. Kemudian alasan yang kedua, perusahaan membentuk bagian tersendiri yang menangani kegiatan periklanan. Jadi perusahaan ini memiliki biro iklan sendiri. Seperti saya dulu waktu kerja di SCTV, saya kerja di biro iklan, tapi biro iklan ini punyanya SCTV. Ya, jadi dia nggak perlu biro iklan karena dia punya biro iklan sendiri. Jadi ya, mereka menangani atau pembuatan iklan sendiri kayak saya dulu ya. Kemudian yang ketiga, ya ini tadi bisa kebalik ya. Jadi kalau yang alasan pertama perusahaan menghubungi media massa, sekarang bisa jadi media massa yang langsung menghubungi perusahaan. Jadi kenapa seperti itu? Ya. Tugas biro iklan adalah menetapkan tujuan periklanan. Tentu tujuan periklanan ini adalah detail dari tujuan periklanan yang sudah ditetapkan oleh pengiklan ya. Jadi sekali lagi biro iklan adalah membantu pengiklan, dan pengiklan ini yang sebenarnya punya gawe. Jadi mereka yang sebenarnya sudah menentukan. Cuma sekali lagi karena keterbatasan ilmu, keterbatasan sumber daya ya perlu dibantu ya. Jadi contoh misalnya biro iklan menetapkan tujuan periklanan. Mungkin dari perusahaan cuma membuat tujuan periklanan sederhana. Pokoknya barangku laku Pak Yusuf misalnya, wes pokoknya payu akeh, aku badhe akeh gitu, wes seperti itu. Tapi kan nggak bagi kita nggak bisa sekedar seperti itu ya, lihat-lihat barangnya, lihat-lihat situasinya pasar dan macam-macam ya. Jadi harus ditetapkan dulu apa yang mau. Contoh yang sering saya ceritakan yang sangat menarik itu adalah kasus semir sepatu kiwi. Ada yang ingat studi kasus semir sepatu kiwi yang pernah saya ceritakan kalau nggak salah? Ada yang masih ingat? Alif? Oh, Nggak ingat Pak. Nggak ingat, Pak. nah. Erwin Tak mana? lihat di YouTube dulu tak Pak. Erwin Cahmadion, mana Erwin Cahmadion ini? Sama Theo, arek Sidoarjo ini. Nggak ada suaranya ini. Ya, jadi contoh yang paling saya senang kisah dari kasusnya, studi kasusnya Kiwi itu adalah Kiwi kepingin produknya laku, ya gampangnya seperti tadi, tujuannya laku, tapi dia tidak bikin iklan yang keren banget sih, kemudian menunjukkan Kiwi ini lo baik, sehingga kalau mau beli semir sepatu belilah Kiwi gitu. Ya, meskipun sebenarnya yang bermain di semir itu nggak banyak kan, yang merek ya yang main di semir itu apa aja selain Kiwi? Ada merek apa? Pololite ya? Kit, Pak. Hah? Kit. Kit itu bukan untuk mobil. Ada yang semir sepatu kalau nggak salah, Pak. Oh gitu ya. Ya, terus ada Cololite ya. Terus ada Bagus, ada Cobra kalau nggak salah. Dulu waktu saya sekolah sering pakai Cobra ya. Cobra bukannya ini tak Pak? Apa namanya rantainya sepeda Pak? Ya. Oli pelumas rantai sepeda Pak. Ya. Ini aku lihat sudah jarang melihat ini apa namanya yang merek Cobra untuk semir, yang malah sekarang saya lihat Bagus. Padahal Bagus itu merek apa itu Kapur Barus kalau nggak salah. Ya. Nah ini meskipun beriklan kayak gitu ya ternyata penjualannya tetap nggak pengaruh. Maka kemudian yang dilakukan oleh biro iklan adalah memberi nasihat kepada Kiwi, Pak, mari kita sekarang beriklan jangan menganggap bahwa Kiwi kita nomor satu atau produk kita baik, belilah Kiwi, tapi kita coba tujuan iklannya, meskipun tujuan iklan intinya adalah meningkatkan penjualan, tapi bukan begitu. Loh, apa yang harus kita lakukan? Kita bikin iklan yang mengubah perilaku, ya, bukan menanam benak di konsumen bahwa Kiwi adalah yang terbaik, tapi mengubah perilaku. Dari biasa menyemir sepatu misalnya cuma sebulan sekali menjadi seminggu sekali. Ya, kalau sering menyemir sepatu otomatis semirnya cepat habis ya. Cepat habis berarti beli, gampangnya seperti itu. Oh, boleh Pak, boleh. Ya, akhirnya kemudian Kiwi membuat kampanye iklan yang tujuannya adalah bukan menunjukkan produknya bagus, tapi malulah kalau kamu punya sepatu tapi nggak pernah disemir, gampangnya seperti itu. Akhirnya memang berhasil iklan itu ya. Ya, iklan itu berhasil. Ya. Akhirnya orang mengubah kebiasaan yang biasa menyemir sepatu yang jarang gitu, jadi rajin ya. Kalau tentara sih
mungkin nyemir sepatu setiap hari ya. Kalau kita kadang-kadang saenake. Ya semirnya di muka juga Pak itu Pak. Loh kok iso? Kamuflase Pak. Ya. Ya. Nah, tapi ternyata nanti iklannya diganti lagi ya ketika orang-orang sudah berubah perilakunya senang nyemir sepatu, akhirnya mereka habis ya beli semir, tapi karena iklannya tidak fokus pada kiwi, orang akhirnya beli merek selain kiwi. Jadi ini juga makan tuan. Ya akhirnya ketika orang mulai rajin nyemir sepatu, yang dibeli bukan kiwi, akhirnya kembali lagi kiwi bikin iklan yang tujuannya adalah kiwi yang terbaik. Ya. Jadi contoh seperti itu. Yang kedua adalah positioning. Ya, apa yang ditawarkan di produk yang diiklankan atau ingin dijual sebagai apa. Ya, kalau kita lihat setiap produk itu memiliki keistimewaan. Ya, bisa saja setiap negara dengan produk yang sama berbeda yang ditawarkan. Contoh yang saya amatin kalau di Indonesia ini adalah HP Oppo. Ya, HP Oppo ini kayaknya kalau di Indonesia difokuskan sebagai HP kamera yang bagus. Kalau kamu mau selfie, kalau kamu mau motret, pakai Oppo lah. Itu yang saya lihat di benak masyarakat. Dan ini kayaknya cocok ini, sehingga banyak orang senang yang berkaitan dengan selfie atau masalah yang senang motret, mereka cenderung untuk beli Oppo. Ya, dia bilang Oppo ini kameranya bagus ya, padahal sebenarnya ya sama karena engine-nya mesinnya itu pakai punyanya Samsung kalau nggak salah. Jadi ya sebenarnya sama. Tapi ini contoh ya. Mungkin di negara lain mungkin berbeda lagi ya, yang mau ditanamkan. Ya. Ada yang tahu sekarang 5 merek terbesar mulai nomor 1 sampai nomor 5 HP di Indonesia? Top 5 ya, top 5 penjualan HP, merek HP di Indonesia. Kalau ada yang tahu nilainya saya tambahkan di tugas 5. Bisa menyebutkan secara urut ranking 1 siapa sampai ranking 5. Kalau sebut semua langsung lulus Pak. Kak urut gak apa-apa tak Pak? Ya urut lah, karena pengaruh. Sekarang nomor 1 itu menggeser nomor 1-nya dulu. Ya, ini sangat luar biasa. Kalau kalian pelajarin di sini, kalau kalian lihat sekarang kenapa mereka berhasil, karena marketingnya, ya iklannya yang jalan luar biasa, bukan karena produknya. Ya. Ada yang bisa menyebutkan? Theo? Arya Sidoarjo? Bentar Pak, googling Pak. Ini nggak kedengaran suaranya. Dita ini kuliah apa enggak ini? Jangan-jangan cuma konektor tapi ditinggal turu ya. Dita? Ada Pak. Saya Pak, boleh Pak, saya Pak. Ya, apa Theo? Saya Pak lagi, saya Pak. Ini pertama itu Vivo. Yang biru muda ini Oppo. Terus Samsung. Terus Xiaomi. Terus Realme. Iya. Kamu kok tahu kamu? Lihat Google Pak. Kok bisa temunya pas gitu? Ngecit. Betul sekali, 100. Saya tambahkan nilai tugas buat siapa namanya? Theo, 5. Ya, betul. Makasih Pak. Ya, benar ya. Ada perubahan di tahun 2020 ini. Ya, Samsung yang bertahun-tahun selalu merajai nomor 1 tahun ini tergeser. Tidak hanya tergeser tapi melorot ya. Dari ranking 1 turun ke ranking 3. Yang nomor 1 justru merek yang menurut saya nggak terlalu populer ya. Ya populer tapi nggak sepopuler yang lain ya. Yaitu Vivo malah ya. Vivo bukan merek lama sebenarnya, agak baru ya. Vivo ya. Terus kemudian yang kedua adalah Oppo yang lebih lama. Nomor 3 Samsung, yang keempat Xiaomi, dan yang kelima malahan baru-baru banget itu Realme. Ya, ini yang luar biasa. Yang dimana merek-merek lain kayak misalnya ya merek Cina yang sudah
lama kayak ZTE, Huawei itu kemana itu ya, merek-merek lain apalagi LG nggak ada ya. Saya amatin mereka berhasil karena mereka pinter sekali main marketing ya. Contoh Oppo itu, saya ingat sekali Oppo ketika masuk di Indonesia memposisikan bukan sebagai HP Cina, karena waktu itu HP Cina punya image yang jelek. Dia ngomong bahwa ini adalah HP didesain di Amerika meskipun bikinan Cina, kayak apa namanya, kayak iPhone kayak gitu ya, sehingga orang ada yang ngomongnya gitu. Tapi lucunya kalau kita datang ke apa itu, ke toko-toko itu salesnya bisa beda-beda. Ada yang ngomong, oh ini HP Italia, oh ini HP Amerika, oh ini HP Taiwan gitu. Padahal itu HP Cina, nggak mau mengatakan itu ya. Oke. Berikutnya adalah kreativitas. Nah ini cara membujuk calon pembeli. Ini yang kalian bisa lihat atau nanti kalian presentasikan bagaimana kreativitas yang dilakukan atau yang dibuat oleh biro iklan ya. Kita nanti akan melihat bagaimana biro iklan membuat kreativitas untuk produknya yang ditujukan untuk pembeli atau konsumen Amerika di saat Super Bowl ya. Kemudian where ya, media dan kegiatan ini juga sebenarnya juga saya minta ke kalian di dalam tugas ini, di dalam strateginya mereka seperti apa sebenarnya. Saya yakin sekarang ini nggak mungkin hanya menggunakan satu media, tetapi di mix, dibaur antara offline dan online. Kemudian penjadwalan, saya ingin juga tahu bagaimana iklan ini ditayangkan, maksudnya sebelum Super Bowl, contoh ya di kasusnya tugas kalian, namanya teaser, kemudian saat Super Bowl, kemudian setelah Super Bowl. Nah ini bagaimana cara mereka mengaturnya itu, dan anggaran ini yang penting ya. Nanti kita akan belajar tentang anggaran, karena anggaran ini penting ya. Bagaimanapun juga seperti saya bilang bahwa sistem ini bergerak karena ada duit. Duit ini dipegang sama pengiklan, dan pengiklan bukan yang bisa mencetak duit ya. Mereka pasti ada keterbatasan ya. Nah, secara perkembangan biro iklan, awalnya sebagai bagian dari media massa, kemudian mulai ada era kreatif sebagai biro iklan untuk membuat iklan, tapi yang berikutnya adalah sudah full service, artinya tidak hanya berkaitan dengan media massa, ya ini media planning dan media buying ya, tetapi juga sudah ada tim kreatifnya yang mendesain, tapi sudah ada lagi yang lain ya, seperti misalnya riset, lembaga risetnya atau konsultannya ya. Nah, maka kalau kita lihat ada beberapa ciri yang dinamakan sebagai ciri iklan biro full service. Yang pertama, mereka bekerja untuk kepentingan iklan, kepentingan pengiklan ya. Kenapa? Kalau biro iklan ini masih terkait dengan sebuah media massa, contoh misalnya biro iklan ini masih miliknya, misalnya contoh Suara Surabaya, pasti ini bekerjanya nggak semata-mata untuk pengiklan, dia pasti akan menggiring pengiklan, Pak, beriklan di Suara Surabaya aja, kenapa? Oh ini loh banyak gini, gitu ya. Dia lebih akan mempromosikan atau mendorong ya kan, seperti ini, berarti sudah nggak benar-benar objektif ya. Jadi contoh kayak di Jogja ya teman-teman ya, kalau kalian misalnya turun dari hotel gitu, minta jalan-jalan, di depan hotel sudah ada becak gitu ya, terus kemudian kalian bilang abang becak ya, apa panggilannya Pak becak, tolong saya diantar untuk cari oleh-oleh gitu. Saya yakin tukang becak itu sudah dideketin sama toko oleh-oleh, dia nanti akan menggiring kita ke toko ini, karena dia sudah nggak objektif ya, artinya dia dapat ya, kalau ada berapa pengunjung datang ini, tukang becaknya nanti akan dapat. Apalagi kalau yang membawanya nggak hanya satu becak, tapi kayak satu mobil, kayak kayak wisata kayak gitu, karena saya lihat mereka kemudian dapat tempat istimewa ya, duduknya atau tempatnya, terus kemudian dijamu, saya lihat seperti itu ya. Jadi ini sudah nggak objektif lagi. Sama kalau biro iklan itu masih bagian dari media massa, dia tidak objektif. Kemudian merencanakan kampanye iklan, kita belajar ini selama 1 semester ini. Melakukan kegiatan kreatif, ya itu adalah inti dari perusahaan biro iklan. Dan kemudian melakukan pemasukan atau meletakkan iklan pada media massa. Keuntungannya adalah
bertanggung jawab sepenuhnya pada semua kegiatan, istilahnya one stop service. Kita datang ke biro iklan, udah biro iklan mulai merencanakan, membuat iklan, sampai mencari talent, sampai macam-macam, sampai jadi. Yes, kita nggak bingung. Kita nggak cari, perusahaan konsultan marketing siapa ya, siapa perusahaan surveinya siapa ya, gitu. Nanti saya tak memasukkan iklan di mana ya, kayak gitu. Udah, satu tempat, one stop service kampanye. Kemudian menyederhanakan koordinasi dan administrasi. Jadi proses yang di dalam manajemen periklanan ini rumit, udah ini kita serahkan sepenuhnya kepada mereka. Kita hanya melakukan koordinasi dengan mereka. Kita nggak perlu ribet masalah tetek bengek. Misalnya contoh, kita merencanakan misalnya artisnya itu siapa? Yang terkenal sekarang siapa? Artis. Siapa Arfian yang sekarang terkenal? Raffi Ahmad, Pak. Raffi Ahmad. Ya. Bang Oleh, Pak. Siapa itu? Mang Oleh, Pak. Mang Oleh itu siapa? Pelatihnya MU, Pak. Oh, ya. Misalnya Nggak bercanda. Mang Oleh itu bukankah ini yang jual roti goreng di Bandung? Puji Mas Las, Pak. Pelatihnya Ya, MU Pak. juga, Pak. Oleh, Pak. Kalau nggak salah lagi viral ya, apa roti goreng Mang Oleh di Bandung tuh sampai yang beli sampai antri panjang kayak gitu ya. Loh, tadi ada Ya itu Pak, manajemen periklanan itu Pak, makanya rame Pak. kamu harus belajar itu. Makanya kalau misalnya kalian di Bandung, saya minta kalian jadi tugas itu. Tolong diamati itu kenapa mereka. Harus ngomong kasar ya, Pak, biar viral, Pak. Kenapa Arfian? Berarti harus ngomong kasar biar viral. Oh gitu. Iya. Viralnya sih ya karena omongannya sih, Pak. Oh gitu. Berarti sebenarnya Rasanya. iya. Apa ngomong ting tadi? Iya itu Pak, viralnya karena udah Mang Oleh rasanya ting gitu. Oh gitu. Ya. Padahal katanya khasnya itu karena dimasak langsung ya di tempat ya. Jadi dimasak, digoreng langsung di situ. Jadi apa istilahnya? Baru ya. Padahal kalau di tempat kami roti goreng juga begitu. Beda dengan Surabaya. Saya lihat roti goreng yang di Surabaya dimasaknya di rumah. Jadi tinggal matang sudah disusun. Kalau di tempat kami di Sidoarjo sini bikinnya ya langsung di belakangnya rombongnya itu. Jadi kita lihat mereka itu yang bikin. Jadi ya, segar banget. Nggak hanya segar, puan. Dari wajan langsung masuk tas kresek. Ya. Nah ini contoh. Anggap saja kita Raffi Ahmad lah. Ternyata Raffi Ahmad nggak bisa keluar negeri. Kita udah pusing. Wah ya apa carinya? Atau bagaimana mengatur jadwalnya? Udah kita nggak mikir kayak gitu ya. Urusan kayak gitu-gitu ribet serahkan pada orang lain. Kemudian lebih objektif ya. Ini yang sebenarnya. Jadi misalnya contoh kalau memang benar buru iklan, mereka akan kepentingannya ada pada pengiklan. Duitmu pengiklan kalau bisa maksimal gitu loh. Bukan sekedar saya ingin cari keuntungan dengan kamu, tapi jangan sampai uangnya itu sia-sia. Nah kalau dia nggak objektif, ya misalnya mohon maaf ya misalnya, didekatin sama media massa terus biro iklan didekatin dan kemudian dibujuk ya, kalau ngerti bukan dibujuk ya, diajak kerjasama, kamu cari klien, nanti kalau kliennya itu bisa masang iklan di tempatku, ya kayak tukang becak tadi, kamu dapat fee. Nah ini, kalau seperti ini bisa nggak objektif ya. Jadi pemilihan media massa dipengaruhi karena fee tadi, tidak semata-mata ini memang media massa ini pas untuk iklan kita. Ya. Berorientasi penjualan, ya, berbekal pengalaman yang mumpuni, lingkungan bekerja yang nyaman ya. Nah, ini lingkup pekerjaannya biro iklan. Yang full service ya, melakukan analisa industri, melihat prospek industri klien dalam pasar, apakah ada pasar ya, entah domestik atau luar negeri. Apakah industri ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah? Sekarang ada isu yang menarik di dalam industri ini, ada yang tahu? Kaitan dengan pandemi ini. Ini kalau dijalankan luar biasa ini. Banyak efeknya ini. Ada yang tahu isu-isu terkait dengan
industri dengan pasar, ya. Mungkin. Itu Pak, apa namanya? COVID itu dibuat itu dah Pak. Kenapa Theo? Bukan. COVID itu dibuat untuk apa namanya? Untuk merubah sistem yang di atas yang orang-orang kaya-kaya di dunia itu Pak. Waduh Theo, kalau itu wis apa jenenge bukan, konspirasi teori itu. Wis gak melo-melo lah niku wis. Aku wis percaya bah masih konspirasi apa teori gak teori, tapi kenyataannya wis wake kanca, tangga, jamaah sing wis kena COVID dan sebagian mati, wis bener lah kembangannya. Entah siapa yang bikin untuk keperluan apa, kenyataannya ada dan wis kita nggak bisa membantah itu, ya. Apakah? Tapi yang jelas memang ada. Dan memang COVID ini bukan pembunuh utama, ya. Jadi ketika dia sakit itu kalau hanya sekedar kena COVID mungkin kita bisa sembuh. Tapi kalau COVID ini ternyata men-trigger penyakit-penyakit lain yang sebenarnya sudah ada, kemudian tambah parah atau kemudian menjadi parah, lah itu. Ya. Contoh misalnya kita sudah punya penyakit tekanan darah tinggi misalnya, kena COVID, ya tambah mungkin menggos atau apa kayak gitu. Nggak ada sesuatu yang lain itu, ada isu, ya. Jadi ini karena pandemi ini ada sebenarnya pada dasarnya semua industri, semua bisnis lesu, ya. Tapi yang paling lesu sekarang ini apa? Ya salah satunya, ada yang tahu? Perekonomian Bapak. Iya betul. Perekonomian kan lesu, kan banyak kan ada industri macam-macam bidang-bidangnya. Ini ada yang terpukul dengan pandemi ini. Kira-kira apa saja yang terpukul? Pariwisata, Kenapa Sandy? PHK Pak, banyaknya PHK. Pariwisata, Pak. Ya betul, pariwisata. Ada lagi yang lain? Entertain, betul. Ada lagi yang lain? Film Pak, film. Ya betul, ya itu hiburan ya. Contoh lagi, kalau itu bisa diamatin karena orang-orang nggak mau datang ke situ ya. Misalnya hotel, orang nggak mau di situ ya. Dulu ada acara seminar, ada acara pernikahan. Saya kemarin aja dapat undangan pernikahan nggak datang. Saya ngeri juga ya, biarin aja. Saya pikir maklum lah gitu. Saya juga nggak memberitahu, saya nggak bisa datang. Yes, saya maklum, saya harap dia lah maklum lah. Ya kayak gitu ya. Hotelnya tetap buka, tapi nggak ada yang datang. Tempat wisata gitu, ya nggak ditutup sih, tapi nggak ada yang mau datang ya. Ada lagi yang lain, yaitu adalah ini contoh aja ya. Kalian kayak gini nggak butuh sepeda motor kan, nggak butuh transportasi kan. Normalnya kalian butuh transportasi. Jadi kalau sekarang yang terpukul, contoh misalnya sepeda motor. Biasanya pas tahun ajaran baru, biasanya permintaan sepeda motor baru meningkat karena anak SMP masuk SMA minta dibelikan sepeda motor karena sekarang nggak perlu ke kampus, nggak perlu ke sekolah. Ngapain beli sepeda motor? Terus nggak usah. Ini contoh ya, perusahaan otomotif terpukul, mobil terpukul ya. Di Jakarta kemarin saya diberi foto seorang teman yang kerja di Telkom. Wah, kantornya gelap, dimatikan ya, berlantai-lantai gitu. Karena kerja di rumah ya. Padahal meja kayak gitu-gitu. Ini contoh ya, pemerintah mau mencabut pajak kendaraan mewah ya, pajak barang mewah untuk mobil. Jadi harganya itu sekarang rencananya turun jadi sepertiga. Jadi mobil yang harganya 300 menjadi 100. Ya harga yang mungkin 200 menjadi berapa? 70-an. Nah, kalau ini terjadi, barang bekasnya itu ya turun lagi ini. Ya ini luar biasa nih. Ini yang saya bilang isu yang menarik ya. Ini lagi digodok dan kalau memang benar dilakukan efeknya sangat berantai ya. Contoh dealer-dealer itu mungkin terpukul karena kulaan larang tapi kayak ngetol kayak aslinya. Wong baru aja lebih murah kok, ngapain beli bekas. Ini contohnya. Ini contoh. Kemudian analisa produk dan konsumen ya, potensi pasar produk ini, pola konsumsi yang berlaku. Analisa pasar, melihat peluang pasar, melihat peta persaingan. Ya ini menarik ya sebenarnya. Jadi contoh kalau misalnya kita nggak tahu bagaimana peta persaingan peluang pasar, ya kita nggak mau lah di situ. Misalnya contoh, kita mau bikin depo air minum isi ulang ya, air minum isi ulang. Nah ini kita harus tahu apakah di situ itu banyak orang butuh yang depo air minum itu. Jangan-jangan mereka selama ini menggunakan air sumur.
atau air pump ya kan rugi nih kita bisa nggak laku gitu loh. Nah terus kemudian oh ini banyak orang sekarang kalau minum pakai air ulang, air mineral, oke gitu. Berapa banyak yang perusahaan yang kayak itu sejenis? Nah, ini itu ternyata banyak itu. Ada yang model sederhana alatnya itu, atau yang agak canggih atau paling canggih kayak gitu. Ya. Kemudian menganalisa sasaran konsumen, ya. Terus kemudian pola konsumsi yang berlaku dan kemudian menentukan tujuan dan strategi pemasaran. Ya. Dan berikutnya adalah tujuan dan strategi periklanan, ya, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan kesetiaan merek, membina kesadaran adanya produk baru, atau kemudian mengubah perilaku konsumen. Ya, contoh sekarang sebenarnya tanpa diadakan marketing, ada periklanan, perilaku konsumen kita udah berubah, sangat berubah. Ya, contoh ya, ini yang saya juga kadang-kadang bikin geleng-geleng ya. Kenapa bisa geleng-geleng? Contoh tadi yang mungkin teman-teman sudah join yang pagi itu saya dengerin radio ya. Nah, radio yang saya dengarkan itu Radio Delta FM. Radio Delta FM itu radio di Jakarta. Ya, saya suka radio itu. Ya. Penyiarnya siaran itu dari rumah. Penyiarnya siaran dari rumah. Semuanya ya. Saya dengarkan mulai pagi sampai malam. Kan tadi malam saya baru tidur jam 2 ya untuk menyiapkan materi yang sekarang ini. Ya, jam 2 itu penyiarnya dari rumah ya, bahkan yang penyiar malam itu ngomong saya siaran dari rumah ya, ngomong, kalau lainnya nggak ngomong ya, tapi kita tahu itu dari rumah. Ya, siapa yang di kantor ya, mungkin cuma teknisinya ya. Terus kemudian ada lagi menarik, kemarin tadi malam saya nyoba ganti radio di Radio Surabaya, ternyata di atas jam 12 itu nggak ada penyiar, udah lagu, padahal zaman dulu Radio Surabaya meskipun jam 12 itu ada penyiarnya ya, karena saya tadi malam kerja sampai pagi, saya kepingin punya temen gitu loh, ada suara penyiar. Saya lihat kok Radio Delta cuma lagu-lagu. Nah, saya ingat Radio Suara Surabaya itu ada penyiarnya, ya nggak hanya sekedar lagu dong, ada penyiarnya, meskipun lagunya lebih banyak dibanding kalau pagi, ternyata nggak ada lagu dong. Ini contoh yang luar biasa ya, bahwa sekarang ini sudah berubah total ya, banyak sekali. Demikian juga seperti kalian ini, saya yakin nanti apakah nanti kuliahnya juga nanti juga agak seperti ini, artinya tidak full di kelas ya, tetapi juga mungkin full online, bukan full, ada online-nya. Ini nanti contoh perilaku yang sudah berubah. Strategi kreatif ya, menjabarkan tujuan periklanan yang diterjemahkan menjadi pesan perdagangan. Kemudian strategi media, pilihan media yang sesuai dengan tujuan periklanan dan materi yang disiapkan. Nah, kemudian berikutnya sistem pembayaran untuk beriklan. Ada komisi. Komisi ini persentase ya. Jadi total anggarannya misalnya 1 miliar, komisinya 10%, ya dia dapat 100 juta. Nah, ini ada yang menggunakan seperti itu. Tapi kalau di luar negeri, nah ini contoh juga saya mungkin kalian bisa ngamatin ketika kalian ngamatin biru iklan di yang kalian cari itu. Kalau di luar negeri hitungannya kebanyakan atau banyak yang menggunakan man hours ya. Jadi ketika kita membantu pengiklan untuk merencanakan strategi ini, berapa yang digunakan man hours-nya, dihitung. Satu man hours misalnya 100.000, kalikan kita sudah mengeluarkan man hours berapa, kalikan itu nanti ditagih. Nah, tapi ini di Indonesia, baik komisi sama man hours ini jarang dipakai. Di Indonesia mereka lebih banyak menggunakan sistem fee. Ya, sistem fee ini fix ya. Jadi kalau man hours semakin susah, semakin lama man hours-nya tambah. Ini berarti pembengkakan biaya. Kampanye kayak man hours ini kayak kita naik taksi terus pakai Argo. Kalau macet, muter-muter atau cari ada di blokade, tambah biayanya tambah banyak ya. Beda dengan yang fix. Udah berangkat dari sini ternyata macet lewat mana terserah, pokoknya aku bayar ini. Itu yang disukai orang Indonesia. Sistem pembayarannya adalah fee. Oke, sampai di sini kuliah kita. Ada yang mau ditanyakan? Saya setelah ini ke kalian. Saya akan nilai tugas kalian untuk presentasinya tentang tugas kalian. Ada yang mau ditanyakan? Tanya Pak. Iya. Ya ini saya soalnya belum cuci muka Pak, jadi nggak nyalain kamera.
Kalah karo Theo 100 ganteng ngono. Ya kan Padahal Theo kan, ganteng. Theo kan demi itu Pak, biar dilihat baik gitu. Ya, Edwin. Mulai perang. Tanya Pak, kalau biro iklan yang terkenal di Surabaya atau di Indonesia itu apa Pak ya? Soalnya kan kayak nggak pernah denger ya untuk kayak biro iklan gitu Pak. Ya, biro iklan sekarang kalau untuk Surabaya hampir banyak yang tumbang ya. Dulu ada apel putih, ada apel putih itu terkenal. Terus kemudian ada semut ireng kalau nggak salah, ya. Terus ada Surabaya Edge ya. Tapi sekarang di Surabaya itu rata-rata biro iklannya bukan full service ya. Kadang-kadang hanya mengambil fungsi tertentu, misalnya hanya bagian mengurusi billboard. Contoh kayak JJ Promotion sama kalau Rainbow itu bukan Surabaya itu, yang asli Surabaya itu JJ Promotion kalau nggak salah. Sama apa itu? Oh ya, ada Raja Wali Advertising. Jadi gampangannya saya biro iklan di Jakarta, terus kemudian karena pengiklannya minta iklan ini disebarkan ke seluruh Indonesia, tentu salah satunya adalah Surabaya karena kota terbesar kedua. Maka iklan yang untuk billboard di Surabaya saya serahkan ke biro iklan di Surabaya, contoh JJ Promotion itu. Apalagi ya. Nah, itu sudah nggak full service karena dia tidak mendesain ya, sudah tidak mendesain, iklannya itu sudah jadi, ya tinggal kalau misalnya materinya belum, ya mungkin cuma filenya di sini cuma tinggal ngeprint, tinggal pasang ya. JJ Promotion ini yang nanti akan membantu mencari izinnya sampai mendirikan konstruksinya, karena kan biasanya ada kayak besi dilas-las macam-macam kayak gitu. Nah, ini kayak gitu ya. Tapi kalau di Indonesia, di Jakarta, kebanyakan itu yang besar itu adalah biro iklan cabang, artinya kepanjangan dari biro iklan besar di negara luar negeri ya. Jadi di sini ini kayak cabang, contoh radio misalnya ya, di sini ada radio yang cabang dari Jakarta, misalnya contoh Hard Rock aslinya di Jakarta, buka cabang di Surabaya. Terus kemudian radio Sonora itu ada di Jakarta, buka di sini. Ada radio Gen FM di sini juga ada, ya. Apalagi, ya. Lah sama di Amerika itu ada perusahaan biro iklan terkenal, ya, namanya Ogilvy and Mather, ya, David Ogilvy pendirinya. Saya suka itu tulisan-tulisannya hasil copywritingnya dahsyat sekali. Makanya dia bikin buku bagaimana membuat copywriting yang bagus, judulnya adalah Confession of an Advertising Man, pengakuan seorang periklanan ya. Itu perusahaannya namanya Ogilvy and Mather. Di Indonesia buka cabang, saya lupa namanya, ada Ogilvy-nya belakang ya. Terus kemudian Jepang ya, Jepang perusahaan iklan terkenal namanya Dentsu ya, buka cabang juga di Indonesia. Saya lupa namanya apa di sini. Yang saya ingat itu Ogilvy, terus kemudian Dentsu, apalagi Burnett ya. Burnett itu juga buka cabang di sini ya. Yang besar full 100% orang Indonesia. Yang pertama itu Matahari kalau nggak salah. Namanya Matahari, bukan Matahari, Matahari ya, Matahari Advertising. Pendirinya itu Ken Sudarto kalau nggak salah. Beliau sudah meninggal. Ini bagus-bagus ini iklannya. Dulu punya majalah dijual untuk umum, majalah iklan ya. Saya terus terang kehilangan karena saya lihat sekarang sudah lama kolaps ya, sudah nggak produksi lagi. Kemudian ada lagi yang pendirinya adalah Priyo Subianto. Siapa ya? Belakangnya ada Subianto. Namanya Pratama. Ya, kalau nggak salah kakak kelas kalian pernah melakukan kunjungan ke perusahaan biro iklan ini. Pratama, orangnya kunciran panjang itu ya. Terus dia bikin buku, sampulnya merah yang
menceritakan studi kasusnya. Mungkin kalau kalian mau belajar lebih serius, silakan cari buku itu. Saya lupa judul bukunya apa, karena saya nggak punya kalau nggak salah. Tapi saya pernah membaca selintas, bukunya di dalamnya itu studi kasus ya. Studi apa namanya, project-project yang ditangani dia. Ya, contoh yang paling terkenal itu adalah permen atau apa ya, vitamin ya, Sonse namanya. Ya, Sonse. Itu berhasil ya, ditangani sama dia Pratama itu. Siapa lagi ya? Nah itu. Jadi kalau di Surabaya memang susah ya, pengalaman saya sejak dulu memang ada ya nggak full service, tapi sekarang Surabaya pada dasarnya nggak ada yang full service. Yang full service di Jakarta. Sekarang pun Jakarta juga kelimbungan ya, kelimbungan karena sekarang yang masang iklan lewat mereka juga berkurang. Ya, maka sekarang yang terjadi itu banyak perusahaan biro iklan online ya. Di Surabaya pun banyak ya, kakak-kakak kelas kalian banyak yang magang di perusahaan biro iklan online. Jadi sebenarnya ada peluang ya, kalian kalau benar-benar serius di sini kalian bisa, karena untuk pelaku atau konsumen pengiklan biro iklan online ini banyak sekali. Kalau dulu perusahaan-perusahaan kecil ya, UKM gitu nggak mau masang iklan. Tapi sekarang UKM pun juga masang iklan ya, dengan budget yang segini. Nah ini juga sebenarnya adalah pangsa. Jadi kalau kalian mau bikin biro iklan, sebenarnya pasarnya banyak. Ada yang pasar besar, ada yang pasar kecil. Ya, jadi banyak peluangnya ya. Contoh misalnya UKM yang misalnya omsetnya misalnya 5 juta per bulan, misalnya jualan jamu yang di dalam botol, atau minum-minum yang dijual hanya online, dia pasti juga butuh iklan. Nah ini mungkin anggarannya nggak banyak, misalnya sebulan hanya 500.000. Nah ini kalau kalian punya klien itu 500.000 sebulan ya, dan kalian punya banyak klien, anggap saja misalnya punya 10 klien, kalian sudah dapat penghasilan 5 juta dari itu. Ya, padahal 500.000 itu kecil banget kalau dari 500.000 kemudian dia bisa untung 5 juta misalnya. Ya. Jadi ini apa namanya, untuk biro iklan online kalian punya kesempatan untuk bisa berkecimpung, bisa ikut terjun. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak, mau tanya. Iya, Rizky. Apa namanya? Kalau mengiklankan suatu iklan di sosial media seperti Instagram itu termasuk, menurut Pak Yusuf, apakah efektif atau gimana? Loh, tadi kan kalau nggak salah ada temen yang siapa tadi ya, yang Mang Ole yang katanya tadi itu kan sebenarnya endorse ya, sudah dipromosikan lewat istilahnya selebgram. Jadi memang ada beberapa produk yang sebenarnya powerful juga ya. Saya mau cerita, ini saya rekam ini sebenarnya. Banyak rahasia tapi nggak apa-apa serekam. Ya, contoh perusahaan media massa Surabaya, ya sekarang kan kesulitan mencari iklan. Sebuah perusahaan koran besar di Surabaya kesulitan mencari iklan ya. Salesnya perusahaan cetak ya, koran besar ini pernah datang ke perusahaan distributor sepeda motor ya. Kalian tahu lah sebuah perusahaan distributor besar di Surabaya itu apa ya. Datang, ini biasanya masang iklan di sini. Budgetnya banyak sekali, ya. Tapi ini udah lama nggak datang, ya, nggak datang. Sampai didatangin. Terus kemudian perusahaan distributor itu bilang gini, ngapain Pak saya masang iklan di tempat Bapak? Dengan biaya, katakanlah misalnya 100 juta. Ya. Kami aja cukup bayar 1 juta ke Instagram, ya. 1 juta ini loh, kami sudah kewalahan untuk menerima order sampai gitu kan. Jadi sudah biayanya sudah rendah, efektifnya juga sama efektifnya kayak gitu. Jadi tapi kalau mau benar-benar efektif ya kita harus melihat siapa yang jadi followernya dari selebgram tersebut. Tidak berarti bahwa selebgram yang followernya banyak kan efektif, ya bisa saja ya, kayak misalnya koran dulu yang banyak pembacanya ya enak juga pasti kemungkinan, tetapi biasanya biayanya mahal, makanya kita sebenarnya lebih tepat cari selebgram yang sesuai dengan target kita ya. Kalau kita restoran misalnya ya, cari selebgram yang memang bahas tentang makanan. Tapi kalau misalnya
perusahaan kita misalnya jualan sepeda motor tadi itu, ya kita cari selebgram yang banyak diikutin orang yang sepeda motor seperti itu. Ya, kita nanti akan bahas lagi setelah UTS ya tentang masalah iklan online ini, marketing online ini. Ya, karena memang saya masukkan di dalam manajemen periklanan di tahun-tahun terakhir ini, karena memang sekarang cenderung ke sana, ya cenderung ke sana, bergerak ke sana. Kalau kalian justru tidak menguasain, kita kepingnya kalian nanti ahli di dalam masalah iklan ini, baik iklan online maupun iklan offline, apalagi iklan online, karena sekarang yang banyak dibutuhkan itu. Ya, kenyataannya banyak kelas kalian yang sekarang sudah bekerja di dalam perusahaan marketing online ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri yang kuliah ini, ya. Saya ingin kalian mempresentasikan tugas kalian.